Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih sekitar tentang sedekah sunnah. Ada sebuah hikayat. Ja'far bin Khattab berkata, seorang peminta-minta berdiri di muka pintu rumahku. Maka aku berkata pada istriku, apakah Anda mempunyai apa-apa? Jawabnya, 4 telur. Lalu saya perintah, berikan semuanya pada peminta-minta itu. Maka langsung diberikannya. Kemudian setelah peminta-minta itu pergi, tiba-tiba salah seorang dari saudaraku memberi hadiah kantongan berisi telur. Lalu saya tanya, berapa banyaknya? 30 telur. Maka aku berkata, celaka kamu. Anda tadi memberi 4 telur, sedang yang datang 30. Bagaimana perhitungannya itu? Jawab istriku, sebenarnya 40. Hanya yang 10 retak-retak atau pecah-pecah. Karena telur yang saya berikan pada peminta-minta itu, yang 3 bagus, sedang yang 1 pecah. Maka balasan Allah Subhanahu wa ta'ala juga demikian keadaannya. Masih sekitar sedekah sunat. Ada sebuah hikayat menerangkan. Asy'ibli berkata, pada suatu hari ketika saya berjalan menuju dusun, tiba-tiba melihat pemuda yang kurus terurai rambut dan berpakaian kumal sedang duduk di antara kubur-kubur sambil meletakkan pipinya di tanah kuburan, dan kadang-kadang melihat ke langit sambil menggerakkan kedua bibirnya dengan air mata yang mengalir. Ia tetap sibuk bertasbih, bertahmid, bertahlil dan beristighfar. Dan ketika melihat keadaan itu, tertariklah hatiku untuk mendekatinya. Maka terpaksa saya membelok dari jalan yang lurus menuju ke arahnya. Dan ketika pemuda itu mengetahui bahwa saya akan mendekatinya, tiba-tiba bangun dan lari daripadaku. Dan aku pun berusaha mengejarnya, tetapi tidak dapat, sehingga saya berkata padanya, perlahan-lahan, lah wahai waliullah. Jawabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya jawab, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, sabarlah menantiku. Maka ia memberi isyarat dengan tangannya, tidak, dan mengulangi kalimatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya katakan, jika benar apa yang Anda katakan, maka tunjukkan padaku kesungguhanmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba menjerit sekeras suaranya, ya Allah, ya Allah. Kemudian jatuh pingsan, dan ketika aku dekat padanya, ia telah mati. Maka bingunglah aku dan heran melihat halnya, dan sungguh-sungguhnya pada Allah. Aku berkata, ya tasu birahmatihi man ya sya'u wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Kemudian saya tinggal untuk mencari segala keperluan untuk mayat itu. Tetapi aku kembali ke tempat itu. Mayatnya tidak ada bekas dan tidak ada beritanya. Ketika saya dalam keadaan bingung dan bertanya-tanya, siapakah yang mendahului aku menyelesaikan urusan pemuda itu, tiba-tiba mendengar suara, ya Sibli, sudah ada yang menyelesaikan urusannya dan telah dirawat oleh malaikat. Hendaknya kamu banyak sedekah dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pemuda tidak dapat mencapai kedudukannya itu kecuali dengan sedekahnya pada suatu hari. Lalu saya tanya, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, beritakan kepadaku bagaimana sedekahnya.
bermimpi kemaluannya itu menjadi ular dan mengeluarkan asap api dari mulutnya hingga membakar dirinya hingga berupa arang hitam. Maka bangkit dari tidur itu dengan perasaan gelisah ketakutan. Lalu ia keluar melarikan dari orang-orang untuk beribadat, dan hingga kini ia telah 12 tahun bertobat dan khusyuk. Maka kemarin ada seorang pengemis minta hajat makan untuk hari itu. Tiba-tiba ia membuka bajunya dan menyerahkan pada peminta-minta itu. Maka alangkah gembiranya peminta-minta itu, lalu mengulurkan kedua tangannya untuk mendoakan pemuda itu supaya mendapat pengampunan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima doanya dengan berkat sedekah yang menggembirakannya itu, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis. Pergunakanlah kesempatan doa peminta-minta ketika ia gembira hatinya menerima sedekah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.